Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Jon Arya di Telusur. Dan saat ini gue sudah berada di salah satu taman di daerah Jakarta Timur. Dan saat ini juga gue sudah berkesempatan untuk mewawancarai seorang narasumber yang berprofesi sebagai seorang security. Bekerja dari tahun 1996 hingga saat ini nih. Tentunya banyak pengalaman mistis yang dialami oleh Pak Sugiono, atau pria yang kerap disapa Pak Sugi. Pengalaman mistis apa yang dialami oleh Pak Sugi? Dan sekarang kita saksikan kisah selengkapnya hanya di Telusur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sugi, gimana kabarnya, Pak? Siap. Baik. Pak, boleh diperkenalkan dirinya dulu, Pak? Siap. Nama saya Sugianto. Asli saya dari Temanggung, Jawa Tengah. Kegiatan saya sebagai keamanan ataupun security. Pak Sugi udah berapa lama nih jadi security? Pengalaman saya jadi security itu dari tahun 96 sampai tahun 2023. Lumayan lama ya, Pak ya? Alhamdulillah lumayan lama. Dan itu tempatnya juga berpindah-pindah. Oh, nggak di satu tempat nih, Pak, berarti, Pak? Tidak, kita hampir 5 tempat. Nah, awal dari tahun 96 itu di daerah Sunter Podomoro. Terus tahun 98 kita mulai pindah ke arah Sudirman, dan tahun 2003 itu berada di daerah Sunter kembali. Dan terakhir dari 2013 sampai 2023 itu berada di PIK Penggilingan Jakarta Timur. Kalau untuk di sini nih, Pak, di lokasi Taman Lansia ya, Pak ya, sebetulnya, Siap. Pak ya. Ada berapa petugas keamanan yang berjaga di sini, Pak? Untuk area kawasannya, khususnya di kantor kita ini ada 48 personil. Dan itu terbagi dari 3 shift. Jadi kita kerja 8 jam. Dari jam 8 sampai jam 4 sore. Dari jam 4 sore sampai jam 12 malam. Dari jam 12 malam sampai jam 8 pagi. Bapak biasanya kalau di sini ngontrol nih, Pak, atau keliling ya, Pak ya? Siap. Itu ke daerah mana aja sih, Pak? Selain di sini, Pak? Kalau wilayah sini kan luasnya hampir 15.000 hektar, Man, ya. Jadi kita ada di Bespak, yang di Jagal, ada yang di stasiun Klender Baru, ada yang di hampir mendekati stasiun Pondok Kopi. Nah, itu semuanya itu ada titik-titik plang daripada Pemprov kita. Jadi setiap jam, setiap detik itu kita harus pantau itu. Kalau di sini, di taman ini, operasionalnya itu ada jam batasannya nggak sih, Pak? Kalau untuk di Taman Lansia itu ada jam batasannya dari sore. Kalau dari pagi sampai jam 4 sore, dari jam 4 sore sampai jam setengah 11 malam. Jadi kita selalu kontrol untuk area ini, karena ini hampir 1 hektar luasnya untuk Taman Lansia, dan posisi penerangannya juga kurang cukup memadai. Makanya kita diadakan patroli itu dari ujung ke ujung. Takutnya yang namanya tempat umum dan posisinya seperti ini gelap, itu takutnya ada hal yang tidak kita inginkan, dan ataupun terjadi hal-hal yang di luar daripada nalar begitu. Kalau untuk jaga nih, Pak, ada kendala nggak sih, Pak? Ini kan lumayan luas nih, Pak ya. Ada Siap. taman juga, dan juga ada tempat-tempat untuk jajan atau wisata kuliner, Pak ya. Siap. Kesulitannya apa nih, Pak, biasanya, Pak? Kalau untuk tingkat kesulitan di sini kita karena dibantu oleh keamanan RW, mereka pihak dari pada kaki limanya sama keamanan RW itu istilahnya sudah saling ada pengertian gitu loh, Bang. Koordinasi. Jadi ya, Pak? koordinasinya ada. Jadi bila mana ada hal-hal yang sekiranya ada keributan contohnya atau ada ini, baik dari kaki lima, andai kata keamanan lagi ke kontrol, yang dari penggilingan itu kontrol wilayah,
Nah, itu karena kita ada HT, ada HP, jadi kita selalu komunikasi terus Bang. Begitu. Berarti untuk kendalanya minim Pak ya? Minim Karena untuk kendala untuk hal-hal ya? yang ini cukup lumayan bagus lah. Iya, oke. Pernah punya pengalaman mistis nggak Pak selama tugas di sini Pak? Lumayan banyak Mas pengalaman mistis selama kita jaga malam khususnya ya. Di antara shift 3, jadi dari jam 12 itu ke atas itu untuk pengalaman mistis itu ya ada. Bisa diceritain sedikit nggak Pak pengalaman yang Bapak alamin? Untuk akhir-akhir ini kita berjaga di 4 di Taman Lansia dekat Gardu PLN. Nah kita melihat di Gardu PLN tersebut kita ngelihat ada asap ngebul. Nah, kita berempat mengira bahwa itu kebakaran dari gardu tersebut. Nah kita cek. Setelah kita cek ternyata asap itu nggak ada. Begitu kita asap nggak ada, secara tidak sadar teman saya kabur. Saya ditinggalin sendiri. Makanya kita cek ada apaan. Begitu kita cek kembali, kita dari belakang ditepuk oleh kuntilanak itu Bang. Pak Sugi, Siap? boleh diceritain nggak secara lengkap kejadian waktu Bapak melihat sosok kuntilanak di gardu PLN? Jadi awal mula kita itu jaga di Taman Lansia, itu sekitaran jam 2.30. Karena kita keamanan, kita melihat dari belakang gardu itu ada asap mengepul gitu loh Bang. Posisinya itu ada sebelah timur. Waktu itu karena asap mengepul, kita sebagai keamanan kan kita harus sigap Bang. Jadi kita kontrol, kita berempat ke arah gardu tersebut. Ternyata setelah sampai gardu itu asap itu nggak ada. Jadi setelah dari situ kita berempat balik lagi ke pos kita kembali. Tidak lama lagi itu ada sekitar percikan api mungkin 2 atau 3 kali gitu Bang. Setelah percikan api 3 kali itu asap mengepul kembali. Nah, kita cek lagi ke arah situ Bang. Setelah kita cek lagi sedikit asap itu mulai dari hitam itu mulai agak keputih-putihan gitu. Udah lama selang 5 menit 10 menit itu hilang, nggak ada. Nah dari hilangnya asap tersebut teman saya yang 3 ini kabur gitu. Setelah kita kabur kita cek kenapa, ada apa kok kabur. Nah, karena kita penasaran akhirnya kita puterin tuh gardu. Nah, setelah sampai di ujung mau ke pintu keluar itu kita dari belakang itu merasa aneh, nggak tahu tuh kayak ada tangan menepuk gitu di punggung. Nah, setelah kita nengok ternyata yang menepuk itu kuntilanak gitu loh Bang. Karena kita kaget, kita ikut kabur juga gitu. Setelah dicari di pos nggak ada, nah mereka nyari tempat yang rame teman saya yang bertiga ini. Tapi setelah kita tanya nggak ada yang bercerita tentang apa yang mereka lihat atau mereka yang kejadian apa yang mereka saksikan tuh dia nggak mau cerita gitu Bang. Tapi karena kita udah merasa di situ, kita juga udah melihat sendiri kejadiannya, udahlah kita ikut santai gitu Bang, nimbrung begitu cerita. Itulah Bang kita ceritanya. Oke, itu kejadiannya di gardu PLN ya Pak ya? Siap, siap. Kalau untuk sosok yang nepuk Bapak ini nih, jadi Bapak kan sempat kontrol sendiri ya Pak ya? Siap. Untuk keliling lokasi itu ya? Iya, karena kita penasaran teman kita yang 3 kabur itu ada apa, makanya kita cek sendiri gitu. Posisi kita masih di situ gitu loh Bang. Nah pada saat ditepuk nih pundak Bapak, sosok si kuntilanak ini ada di mana nih? Di belakang saya itu dia duduk di pagar besi pembatas dari gardu PLN tersebut gitu. Terlihat jelas wajah atau pakaian yang dikenakan nggak Pak? Pakaiannya kelihatan jelas Bang. Jadi pakaian warna putih cuman kakinya nggak kelihatan. Itu taring mungkin hampir ada 10 sentian lah taringnya. Bertaring? Iya. Kenapa di lokasi itu bisa ada sosok si kuntilanak ini Pak? Pernah terjadi apa di lokasi itu sebelumnya Pak? Nah, konon dulu ceritanya itu waktu pembuatan gardu PLN, seorang perempuan main katanya dulu kan waktu penggalian kan kabel belum ditutup semua Bang, konon katanya. Jadi kejadiannya itu kestrom gitulah, karena gardu PLN tersebut kan tegangannya tegangan tinggi Bang gitu.
Itu konon ceritanya seperti itu. Dari masyarakat setempat yang mereka pada tahu, karena kejadian tersebut itu dari tahun ke tahun tuh pengunjung-pengunjung sebelumnya itu mereka juga pernah ngalamin kejadian penampakan tersebut gitu Bang. Berarti memang di lokasi Gardu PLN ini sudah terkenal dengan sosok si wanita yang meninggal akibat tersengat aliran listrik, Pak ya? Ceritanya seperti itu Bang. Pak Sugi, tadi kan Bapak juga sempat bilang bahwa bukan cuma Bapak nih, tapi security terdahulu ya Pak ya. Siap. Bahkan dari warga sekitar juga pernah melihat sosok ini nih. Betul. Pernah ada cerita apa nih yang nyampe ke telinga Bapak nih? Dulu cerita itu karena kita ngalami penampakan, kita kan sambil cari tahu ke kaki lima atau ke orang-orang tertentu sini yang pernah cerita seperti itu. Dulu awalnya karena kaki lima cerita itu karena dulu ada WC umum kecil. Itu terjadi sering penampakan. Ya kadang hal-hal itu bukan cuman kunti doang begitu loh Bang. Kadang-kadang ada sosok gede tinggi hitam itu. Kadang ada yang lain, ada seberkas cahaya, kadang seperti itu Bang. Oke, berarti memang di lokasi dekat Gardu itu dulu pernah ada WC umum ya Pak ya? Iya. Jadi warga melihatnya pada saat dia menuju mereka WC buang kali, air Pak, kecil, ya? ya siap. Oke, Pak Sugi, masih ada nggak nih pengalaman-pengalaman yang Pak Sugi alamin pada saat Pak Sugi bertugas nih? Waktu itu kita jaga pas di kantor itu jaga di Pamdal. Nah, kita takutnya yang namanya pimpinan kan kadang-kadang malam mereka kontrol gitu kan. Kadang menanyakan situasi hujan atau enggak seperti itu. Terus ada kejadian apa di sekeliling kantor. Nah, itu kita sekitar jam 2-an lah Bang. Karena kantor kita itu 2 lantai. Perkiraan kita itu kayak ada orang lembur. Jadi kita dari lantai 2 itu kita dipanggil gitu loh Bang. Dipanggil Bang minta tolong ke atas sebentar begitu. Nah, karena kita namanya jasa keamanan, akhirnya kita datang ke atas Bang. Cuman kita nggak sempat ini Bang, nggak sempat kita ngobrol gitu. Kok lembur sampai jam sekian atau apa gitu, enggak. Jadi kita ya biasa aja karena kita mereka pimpinan atau staf, kita kan istilahnya sebagai keamanan, jadi kita cuman mendampingi doang. Pas di lantai ujung, lantai 2 itu beliau ini langsung tembus ke tembok. Nah, secara tidak sadar karena kita ini kan kaget gitu Bang. Lah apa yang kita lihat? Ternyata bukan karyawan kita gitu loh Bang. Udah kita langsung kabur lari ke bawah gitu. Itu sekitar jam 2-an Bang. Ada orang manggil, kadang ada yang lewat telepon gitu Bang. Minta tolong, kadang ada suara nangis gitu. Wah, ini menarik nih Pak. Ada suara melalui telepon. Ini gimana ceritanya Pak? Mereka nelpon, ada suara telepon itu kita angkat. Setelah kita angkat itu ini Bang. Jadi suara itu suara perempuan. Gitu. Kadang minta tolong, kadang suara nangis. Yang kita terima seperti itu gitu Bang. Jadi pernah teman-teman yang lain selama jaga di kantor itu, ya pernah ada digangguin, kadang air di kamar mandi, tahu-tahu nyala, setelah kita cek, nggak ada siapa-siapa, seperti itu Bang. Oke, kalau untuk jam operasional kantornya sendiri dari jam berapa sampai jam berapa memangnya Pak? Kalau untuk kantor normalnya itu 7:30, itu sampai jam 4 sore Bang. Oh, berarti memang dari jam 4 ke atas itu memang sudah tidak ada aktivitas harusnya Pak ya? Sudah tidak ada aktivitas. Ya sebagian kadang-kadang dari pihak staf itu masih ada yang sering melanjutkan pekerjaan karena mungkin nggak sempat di rumah, akhirnya karena ada security di kantor mungkin dilanjutkan di kantor seperti itu Bang. Balik lagi ke sosok yang Bapak lihat tembus ke tembok atau ke dinding nih Pak. Siap. Sosoknya apa Pak yang Bapak lihat? Normal, seperti perempuan biasa Bang. Itu. Ya cuman mereka seperti manusia biasa pakai seragam dinas lah seperti itu.
Cuman kita jalan beriringannya ini kita tidak tidak ada rasa mau bertanya atau komunikasi yang lain gitu Bang. Itu yang kita alami. Berarti kejadian yang Bapak alamin ya, kejadian mistis yang Bapak alamin bukan cuman ada di lingkungan taman ya Pak? Betul, di kantor tempat pengelola ya Pak ya? Siap. Kalau untuk taman lansia ini nih Pak ya? Siap. Kenapa dinamain taman lansia nih Pak? Karena dulu di sini tempatnya para ibu-ibu, wanita hamil itu pada jogging ataupun olahraga karena mereka menghirup udara segarnya untuk di pagi hari. Khususnya di hari Sabtu, hari Minggu, dan hari-hari libur gitu Bang. Awalnya belum dibangun, belum dikasih fasilitas seperti tempat area duduk, tempat pembatasan biar kendaraan atau motor itu nggak masuk ke taman. Itu dulu belum seperti itu, makanya dengan adanya pergerakan dari Pemprov DKI itu terus dibangun yang lebih agak layak begitu Bang. Jadi semua demi keselamatan baik anak-anak ataupun lansia itu jadi terjamin begitu Bang. Ceritanya seperti awal mulanya. Kalau di Taman Lansia ini nih Pak, pernah ada gak sih pengunjung yang mengalami kejadian-kejadian mistis gitu Pak? Dulu sekitar tahun 2020 Bang, itu ada ibu-ibu membawa seorang anak, itu 2 orang anak, satu masih umur 2,5 tahun, yang satu sekitar umur 7 tahunan. Nah, itu menjelang mau maghrib 5:30 Bang. Nah, itu terjadi kesurupan untuk anak yang 2,5 tahun ini. Posisinya ada di samping WC umum ini gitu Bang. Pada saat kerasukan apa yang dialami oleh anak ini Pak? Awalnya mereka bercanda sama abangnya gitu. Karena emaknya sama bapaknya itu karena deket kuliner, maka mereka nyari kuliner. Ternyata anak ini yang abang dari adik ini lari manggil bapaknya. Pak, itu adik kejang. Diambil itu mamanya, dikira kejang biasa. Wah ini bukan kejang biasa, ini kayaknya ada hal-hal yang di luar nalar seperti itu Bang. Pada waktu itu ya rame pengunjung sih Bang. Itu. Dan dalam 1 hari itu enggak sekali 2 kali kejadian seperti itu Bang. Dari cerita anak tersebut ditanya sama orang tuanya, itu awal mulanya itu digendong sama ibu-ibu. Mereka diajak kemana nggak tahulah. Sampai bocah anak tersebut tidak sadar diri Bang. Sampai berapa jam itu sampai dipanggilin istilahnya orang ngertilah untuk mengobati anak tersebut gitu. Dan dari pihak mereka juga, oh ini ternyata hal-hal yang aneh itu berupa inilah itulah seperti itu. Berarti sebelum kejadian kerasukan sempat ada informasi si anak kecil ini dibawa oleh sosok ibu-ibu. Seperti itu maksudnya? Bukan Bang. Jadi ceritanya itu setelah anak kecil ini sadar gitu Bang. Setelah sadar dari kerasukan itu seolah-olah kayak anak kecil ini berbicara gitu loh. Bahwa yang mengajak bercanda dari awalnya itu seorang ibu-ibu. Dan mereka lagi dari main digendong itu loh Bang. Gitu. 2 atau 3 minggu anak tersebut itu susah berbicara Bang. Dari kita tanya kenapanya mereka dari informasi itu kita nggak tahu gitu. Cuman setelah kejadian kerasukan di Taman Lansia tersebut, beberapa hari kemudian anak ini nggak seperti biasanya gitu Bang. Itu cerita dapat dari keluarga dari mulut ke mulut seperti itu Pak, karena kejadian nggak sekali 2 kali seperti itu Bang. Oh jadi kejadiannya berkelanjutan nih, bahkan iya, sampai si anak ini kesulitan untuk berbicara nih pada saat sudah betul, sadar Pak ya? Betul. Pak Sugi masih ada nggak nih kejadian-kejadian mistis lain yang pernah Bapak Sugi alami? Begini Bang, kejadian itu tidak di sini aja yang kita alami. Dulu tahun 98 itu kita jaga di daerah Sudirman Bang.
Nah, itu rencananya waktu itu kita jaga lahan kosong, rencana akan dibangun gedung bertingkat gitu Bang. Nah, jadi dari dasar awal sampai kita jadi gedung itu banyak hal-hal mistis yang kita alami Bang. Dari mulai bego, tidak bisa jalan, mulai dari genset sering mati. Itu hal-hal mistis malam itu sering gitu Bang. Dialami baik dari pekerja, dari security yang dapat gangguan dari hal-hal tersebut itu sering Bang. Jadi kejadiannya itu hampir ada yang di siang hari, ada pun yang di malam hari gitu Bang. Waktu itu beberapa pekerja itu membangun kanopi Bang, pengecoran kanopi. Nah, dari pengecoran kanopi ini sebagian ada yang pasang plafon. Awalnya pekerjaan kita aman-aman aja, nggak ada masalah gitu Bang. Nah, setelah itu tahu ada pekerja jatuh itu dari lantai 2 gitu, pembangunan kanopi lantai 2. Nah, setelah kejadian tersebut, karena kita keamanan, kita melapor ke pihak ke P3K yang dari pihak pimpinan tersebut gitu. Nah, setelah kejadian selesai, pembangunan berlanjut, untuk si korban juga diamankan lebih dulu, kita bawa ke pengobatan. Nah, di situ pengobatan untuk pembangunan tetap berjalan Bang, tidak ada masalah gitu. Nah, selang beberapa hari kemudian itu kadang kita mirip pekerja Bang. Kita seolah tidak sadar, kita ngobrol gitu. Ternyata setelah kita agak sadar bahwa orang tersebut itu, kita ingat bahwa orang tersebut sudah meninggal gitu Bang. Kalau untuk wujudnya nih Pak, yang Bapak ajak ngobrol nih secara nggak sadar, seperti apa penampakannya Pak? Kalau untuk perwujudannya kita normal Bang, kita ngobrol biasa normal, jadi seolah-olah kita di luar alam sadar gitu Bang. Ya kita lagi santai, misalnya Bang lagi istirahat Bang, oh iya Bang, kontrol Pak gitu. Oh iya, nah, kita ngobrol, ya kita sambil ngerokok-ngerokok lah gitu. Cuman mereka ini untuk paras wajah itu lain gitu Bang, yang kita rasakan itu lain gitu. Jadi mereka ada agak pucat-pucat pasi, jadi nggak secerah seperti manusia biasa, begitulah Bang ceritanya. Pernah ada kejadian yang lebih menyeramkan nggak Pak? Yang lebih menyeramkan lagi waktu pembangunan sampai ke tingkat lantai 9 Bang. Itu pekerja jatuh dari pemasangan begesting. Dan itu sampai kejepit ke besi-besi begesting yang kita pasang. Dan untuk penyelamatan atau untuk ininya Bang, evakuasinya itu hampir memakan waktu 2-3 jam itu Bang. Karena sempit tempatnya ini, karena untuk pengecoran kolam renang waktu itu Bang. Setelah adanya korban meninggal di lokasi nih Pak, pernah nggak sih ada yang melihat kejadian-kejadian aneh di sana Pak? Yang sering dilihat dari kita, foto ataupun rekan-rekan security yang kita jaga di sana, itu kadang-kadang orang tahu-tahu lompat aja Bang dari lantai tersebut gitu. Jadi ada yang tahu-tahu jebur ke kolam renang, kadang-kadang lompat ke samping gitu. Karena kita penasaran Bang, orang itu lompat, kita cek, ternyata kita sudah ngeliat lantai itu dari lantai 9. Jadi kita penasaran, kita kasih tahu teman yang lain gitu. Nah, kita cek lagi tuh rame-rame, begitu kita mau ngecek, ada orang mandi di kolam renang tersebut gitu. Ternyata kita cek lagi, nggak ada. Jadi suara berbentuk suara dan sekelebatan tuh ada orang lewat begitu Bang. Jadi setelah Bapak ngelihat ada sosok orang yang terjun dari lantai 9 ke bawah, tapi fisiknya nggak ada ya Pak ya? Fisiknya nggak ada Bang. Dan kejadian tersebut itu gimana ya, kita jadi penasarannya siapa sih sebenarnya. Dan kita lihat jam, ternyata jam-jam itu
jam tengah malam gitu bang. Dan nggak ada orang yang kerja satupun dong? Satupun pekerja yang lembur nggak ada bang. Posisinya hari-hari Minggu gitu. Jadi untuk hari Minggu di stop sementara waktu itu karena seminggu sebelumnya kan ada kejadian tersebut itu bang. Berarti memang sudah dipastikan sosok yang lompat di lantai 9 ini bukan manusia Pak ya? Bukan bang. Kita waktu kita sebagai keamanan di wilayah Sunter Podomoro bang, itu nggak jauh dari Danau Sunter bang. Kita jaga kantor itu lantai 5 bang. Kejadian seperti itu. Kita jatah keliling itu kontrol Amano itu jam 2:30. Jadi kita lewat lift, turunnya lewat tangga, itu kita dipanggil bang itu. Bang minta tolong. Kita cari tahu suara tersebut gitu bang. Arahnya dari mana. Setelah kita ketemu, itu kita papasan bang. Karena lorongnya seperti kayak lorong rumah sakit gitu loh bang. Ada perapatan seperti itu. Nah, kita kepentok begini. Palanya di samping kanan saya, badannya di samping kiri saya. Begitu bang. Itu posisi kepala itu apa ya istilahnya, kita lihat itu kayak ada darah ceceran gitu bang. Karena saking kita nggak sadar, kita jatuh pingsan depan lift gitu bang. Itulah ceritanya bang. Jadi ini sih paling serem banget nih Pak kejadian ini Pak menurut saya nih Pak. Jadi sosok kepalanya ini sama badannya pisah ya Pak ya? Pisah bang, itu pisah. Itu jaraknya hampir sekitar semeteran bang. Laki-laki perempuan Pak? Wujudnya laki-laki bang. Lalu setelah pingsan, sadar-sadar, siapa nih yang nemuin Bapak di lokasi ini? Itu rekan-rekan kita bang. Jadi yang nemuin kita rekan-rekan kita, karena kita kok kenapa kontrol tuh biasanya setengah jam, kok ini sampai sejam lebih nggak turun-turun. Begitu bang, jadi mereka penasaran. Gitu. Ini menarik nih Pak, sosok pria dengan kepala dan anggota tubuhnya yang terpisah nih Pak ya. Siap-siap. Pernah terjadi apa memang di sana Pak? Ceritanya begini bang, dari awal cerita dulu, waktu pembangunan, sebelum pembangunan gedung, itu kan di situ posisinya rawa bang. Jadi konon cerita dari orang-orang tersebut sekitaran situ, ataupun dari tukang-tukang ojek situ, itu ibarat orang bilang itu tempat jin buang anak gitu bang. Dan terjadi hal-hal dulu konon banyak pembunuhan yang dilempar ke situ, yang tanpa diurus atau bagaimana gitu bang, ceritanya awal begitu bang. Setelah itu berapa hari kemudian, kalau itu bukan saya, bukan sendiri bang, kita bertiga, kita kontrol area kan biasa bang, itu pengecekan Amano yang pakai otomatis itu. Kita di lantai 2 ini kita melihat kok lampu-lampu tersebut, kantor itu posisi laptop nyala dan mereka ada pekerja bang. Ya karena ada orang lembur kita santai aja bang. Cuman yang kita yang kita heran kan, kenapa kok lampu itu nggak terlalu terang gitu bang. Karena kita penasaran, kita buka nih bertiga nih untuk pintu kantor. Begitu kita tegur untuk staf yang lagi lembur itu, Masya Allah bang, saking takutnya kita sampai nabrak pintu bang. Yang kita lihat apa bang? Itu kepala, rambutnya berantakan, itu mata copot satu itu bang. Itu sampai 3 hari kita nggak doyan makan. Ingat karena mukanya juga berlumuran darah, mata copot satu. Kita bertiga itu nabrak pintu sampai pecah. Dan paginya emang kita dipanggil oleh pihak kantor karena apa? Kenapa pintu ini pecah? Ada hal apa? Karena kita keamanan dan situ emang tempat kantor itu produksi sama peralatan yang harus dijagain untuk kantor itu kan. Dari pihak kantor penasaran apakah ada
hal-hal yang mau diambil atau emang ada kejadian lain gitu Bang. Jadi kita diinterogasi itu sama pihak kantor, bahkan pihak kantor saking berapa hari kemudian saking nggak puasnya karena kita belum berani cerita gitu Bang. Nah, itu sampai membawa pihak yang berwajib untuk memastikan dan membawa anjing pelacak juga gitu Bang. Setelah itu kita ceritakan apa adanya. Itu. Mohon maaf Pak, kejadiannya jam sekian, tengah malam begini. Kita bukan satu orang Pak, karena CCTV juga ada. Kita kontrol bertiga begitu Bang. Oke Pak Sugi, terima kasih banyak nih Pak Sugi ya. Sudah Siap, mau sama-sama Bang. berbagi pengalaman-pengalaman menyeramkannya nih Pak ya. Siap. Terhadap SIM telusur. Sebelum kita closing nih Pak. Suka dukanya menjadi seorang penjaga malam ya Pak ya. Bisa dibilang Pak ya. Julukannya lah ya Pak ya. Apa nih Pak? Kalau untuk sukanya Bang ya, istilahnya kita sebagai keamanan, jasa keamanan itu ya kita satu berbagai banyak teman, banyak rekan, kiri kanan dari perusahaan ataupun kaki-kaki lima yang lain, itu sukanya di situ Bang. Tapi dukanya setiap kita hari Lebaran itu kita duka banget Bang, merasa duka. Kenapa? Kita harus tetap standby gitu Bang. Jadi biarpun duka ya kita bawa enjoy aja gitu Bang, nggak ada istilahnya, nggak terlalu buat beban banget gitu. Karena kita dukanya ya nggak ketemu keluarga. Harusnya kita hari itu kita salam-salaman sama keluarga, sama sanak saudara, kita tetap standby di kantor. Kadang ada yang sampai 1 kali 24 jam ada yang kadang sampai 2 hari 2 malam kita nggak pulang ada gitu Bang. Jadi sukanya kita senang, bisa ngeriung sama yang lain, kita bisa pengalaman dari berbagai rekan, ya dukanya ya seperti itu Bang. Pesan-pesan nih Pak, khususnya buat pengunjung taman ada nggak nih Pak? Ya buat pengunjung taman sih, yang namanya kita kan di tempat umum kita nggak tahu, terus kita berkata juga pengunjung juga tamu ya kita saling berbagi aja lah, kita menjaga kebersihan, menjaga fasilitas umum, menjaga toilet. Yang paling utama itu keselamatan lah bagi mereka-mereka yang sering bawa anak di bawah umur, terus di bawah 5 tahun gitu Bang. Jadi seorang ibu atau seorang ayah juga harus berhati-hati gitu. Dan juga buat rekan-rekan semua nih, untuk teman security khususnya nih Bang. Ya kita saling support, saling menjaga, jaga kesehatan, jaga lingkungan, dan apa yang sekiranya di depan kita itu kita lihat kakaknya ya kita ambil sikap bagaimana lah Bang. Jadi sebagai seorang keamanan kita juga harus sigap dan selalu fit lah, dan selalu untuk jangan anggap kita kerja itu sebagai beban. Kita ceria aja Bang, dan bahagia aja. Begitulah Bang buat rekan-rekan security dan semua para pengunjung, kita sama-sama saling berkoordinasi dengan baik gitu Bang. Dan saya mohon janganlah kepada para pengunjung ini, karena tempat ini kadang kalau malam itu merasa gelap, penerangannya juga kurang yang dalam, janganlah jadikanlah tempat ini sebagai tempat yang tidak kita sukai ataupun maksiat, begitulah Bang. Itu pesan dari kita Bang untuk sebagai keamanan wilayah kantor kawasan Penggilingan, PIK Penggilingan begitu Bang. Oke Pak Sugi, terima kasih banyak sekali lagi. Sama-sama Bang. Dari saya paling cuma bisa mendoakan nih Pak ya, semoga Amin. Bapak sehat selalu. Amin Bang, amin. Juga teman-teman dari security yang lain juga diberi kesehatan juga ya Pak ya. Amin. Dan yang paling penting juga nih keluarga Bapak di rumah sehat juga nih Pak ya. Amin. Bisa saling mendoakan satu sama lain Pak ya. Amin. Terima kasih sekali lagi Pak Sugi. Sama-sama, Assalamualaikum Bang. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juga Bang.
Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan buat kalian juga nih yang punya rekomendasi profesi apa aja yang menarik untuk kita angkat, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram Telusur atau langsung ke Instagram pribadi gua. Dan akhir kata, gue Jon Arya, pamit.